Menjelaskan itu langsung. Gini aja Pak ya, nanti kalau dia sudah sampai di sini, sudah selesai interviewnya, nanti saya infokan ke istrinya. Halo? Keluar dulu itu. Iya, kan ke kantor dulu. Motornya kan di sini. Tapi dia bareng sama orang kantor. Ya. Ya, yang nganter, ada yang nganter sana. Siapa? Bener istri saya sekarang. Yang di penjara ya? Oh iya nelpon Pak. No, saya di blok, mau tolong mau kasih tahu mau siapa gitu telepon mau biar saya nggak di blok. Ya nanti saya infoin kalau udah dia pulang apa itu. Oke, sudah terlihat ibu-ibu semua? Oke, kita di sini akan membahas unit kompetensi selanjutnya, yaitu mengelola bahan pelatihan kerja. Jadi di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, tadi kan kita sudah sampai di tugas membuat slide presentasi dan melaksanakan pelatihan tatap muka. Nah, di dalam pelaksanaan pelatihan tersebut ada pengelolaan bahan pelatihan kerja. Setelah membuat matriks tadi, kita telah membuat daftar kebutuhan alat dan bahan. Nah, setelah daftar kebutuhan alat dan bahan tersebut dibuat, kita sampaikan ke bagian pengadaan di LPK untuk menyediakan alat dan bahan yang akan kita gunakan di dalam kegiatan pelatihan. Nah, di sini dalam mengelola bahan pelatihan, ibu-ibu mampu membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan. Nah, tadi sudah membuat daftar kebutuhan pelatihan, lalu menyiapkan bahan dan bahan untuk pelatihan, mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan. Jadi nanti ada bukti terkait pendistribusian bahan pelatihan, lalu membuat laporan penggunaan bahan pelatihan yang digunakan untuk mengelola bahan pelatihan. Jadi ini lebih ke laporan penggunaan bahan yang telah ibu-ibu minta. Jadi setelah ibu-ibu mendapatkan bahan pelatihan, ibu-ibu selenggarakan kegiatan pelatihannya dan distribusikan bahannya. Lalu setelah selesai pelatihan membuat laporan penggunaan bahannya. Nah, bahan ini kan habis pakai. Nah, nanti saya akan jelaskan secara detail terkait tugasnya. Sebentar. Nah, ini adalah elemen atau urutan pekerjaan dalam mengelola bahan pelatihan kerja. Satu, membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan, menyiapkan bahan pelatihan, mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan, lalu membuat laporan penggunaan bahan pelatihan. Nah, daftar kebutuhan bahan ini sudah kita buat tadi setelah matriks. Lalu kita tinggal buat laporan pendistribusian bahan pelatihan. Nah, ini adalah personil-personil dalam pengadaan bahan pelatihan. Ini biasanya untuk LPK yang besar ya. Jadi dia ada apa istilahnya bagian gudangnya, lalu ada bagian pengadaan. Tapi biasanya kalau untuk LPK terkadang tugas-tugas tersebut semuanya dipegang oleh instruktur.
Jadi membuat daftar kebutuhan, menghimpun kebutuhan, dan melakukan pengadaan itu instruktur semua yang melakukan. Kalau di BLK Bu Suparmi dan Bu Rifatun, gimana? Tanggung jawabnya di instruktur atau memang ada bagiannya masing-masing? Di instruktur. Instruktur, Pak. Oke. Suara saya putus-putus atau jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada petugas gudang juga. Nah, karena apa? Mungkin di LPK Bu Su ini, Bu Asti ini, Bu Suparmi dan Bu Rifatun semuanya instruktur yang pegang. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa apa sebetulnya untuk pengelolaan bahan ini ada beberapa bagian yang terkait. Jadi instruktur itu hanya apa, membuat daftar kebutuhan bahannya, lalu mendistribusikan dan menyimpan bahan pelatihan. Nah, kenapa di sini ada menyimpan bahan pelatihan? Ini eh, tergantung dari pelatihan yang diselenggarakan. Misalkan pelatihan terkait menjahit, itu kan berarti ada bahan apa jadi ya setelah pelatihan. Nah, itu berarti bahan jadinya disimpan. Tapi kalau misalkan pelatihan-pelatihan yang memang bahannya itu habis pakai, berarti tidak ada penyimpanan bahan pelatihan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah dokumen yang akan kita buat. Nomor 1 sudah, tinggal nomor 2 dan nomor 3. Oke, saya akan buka tugasnya. Oke, sudah terlihat? Oke, tadi kan kita sudah membuat daftar kebutuhan bahan di setelah matriks. Nah, sekarang kita tinggal membuat formulir pengambilan bahan pelatihan. Judul pelatihannya silahkan disesuaikan, metode pelatihannya disesuaikan, tanggalnya diganti, jumlah pesertanya diisi, lalu daftar bahannya ambil dari SKKNI. Ingat, bahan ini adalah yang habis pakai. Jadi yang di SKKNI itu silahkan dicek mana saja yang apa termasuk dalam bahan uji. Silahkan ditulis, boleh ditambahkan nanti. Mungkin kalau untuk apa housekeeper atau caretaker itu ada apa alat cairan-cairan pembersihnya. Nah, itu spesifikasinya silahkan ditulis cair atau apa spesifikasi. Coba boleh disebutkan yang termasuk bahan Ibu Suparmi di dalam pelatihan housekeeper. Pel, kain lap. Ayo, kain lap bahan kah? Bahannya dari kain. Oh enggak, apa? Maksud saya kayak kain lap atau Oh, lapel itu bisa digunakan berkali-kali nggak? iya. Nah, berarti nggak masuk bahan dong. Oh, alatnya. Oh, ya masuk alat. Iya, jadi yang habis pakai. Bahannya. Coba cek Cairan SKKNI-nya. pembersih. Ya, cairan pembersih. Di SKKNI ada itu. Coba dicek di perlengkapannya yang dibutuhkan apa saja. Air. Air, Ya, terus apa? ya intinya Bu Suparmi memahami apa saja yang termasuk bahan ya. Lalu nanti apa Ibu Suwini dan Ibu Astini dan Ibu Rifatun apakah sudah cukup dipahami untuk membuat tugas ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang habis dipakai seperti minyak, Pak. Ya, oke. Nah, di bawahnya silahkan diganti kota Hmm. masing-masing, tanggal hari ini. Nah, ini petugas berarti petugas gudangnya. Berarti Iya. ambil saja salah satu nama dari di LPK, lalu penerima itu instruktur, nama masing-masing. Iya. Setelah formulir pengambilan ada laporan penggunaan bahan. Oke, sebentar.
Jawabannya bang di laptop. Oke, jadi di sini silahkan di copy bahan-bahan yang sudah ditulis dan apa yang ditulis di sini berarti harus sama dengan daftar kebutuhan bahan yang dibuat setelah membuat matriks. Tugas pertama tadi ada daftar kebutuhan alat dan bahan. Nah, di sini daftar bahan yang ada di formulir daftar kebutuhan bahan itu harus sama. Nah, ini juga sama. Ini harus sama sama yang di atas. Lalu dia diterimanya kapan oleh ibu-ibu? Misalkan pelatihan tanggal 14 Juni, maka di ibu-ibu ambil di tanggal 13, lalu distribusinya tanggal 14. Jumlahnya sesuai jumlah peserta. Jadi jumlah pesertanya berapa orang, silahkan ditulis jumlahnya. Nah, silahkan di bawah instruktur. Lalu di sini diterima olehnya, sebentar. Ini tidak usah. Oke, jadi seperti itu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu? Cukup jelas? Cukup. Cukup, Oke, jelas. cukup. Mohon diingat tugas-tugasnya yang tulisannya masih merah, ada blok kuning, itu dihilangkan semua. Semuanya tulisan harus hitam dan tidak ada blok kuning. Oke, ini saya akan share di grup. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah mengelola peralatan pelatihan kerja. Sama sifatnya apa di dalam tugas-tugasnya, yaitu membuat daftar kebutuhan alat, lalu mengambil alatnya dari bagian gudang, lalu mengembalikan alatnya setelah digunakan. Oke, di sini ibu-ibu diharapkan mampu membuat daftar peralatan dan penyimpanannya, lalu menyiapkan peralatan pelatihan, mendistribusikan penggunaan peralatan, memelihara peralatan pelatihan yang digunakan untuk mengelola peralatan pelatihan. Nah, bedanya di sini ada pemeliharaan peralatan pelatihan. Karena alat kan bisa digunakan berkali-kali ya. Nah, itu setelah digunakan, dipelihara alatnya. Istilahnya dipelihara itu eh, seperti dibersihkan setelah digunakan, atau ada hal-hal yang memang perlu kalibrasi ulang. Terkadang kan seperti alat-alat di dunia caretaker itu untuk tekanan darah perlu ada kalibrasi. Kadang ada yang sudah error alatnya, perlu kalibrasi ulang. Nah, itu masuk di dalam pemeliharaan peralatan pelatihan. Oke. Nah, ini adalah elemen pada mengelola peralatan pelatihan, yaitu membuat daftar kebutuhan peralatan pelatihan. Ini sudah kita buat setelah membuat matriks, menyiapkan peralatan, mendistribusikan penggunaan peralatan, dan memelihara peralatan pelatihan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi alat-alat apa saja sih yang akan kita gunakan di dalam pelatihan? Ya tadi, kita lihat di SKKNI-nya. Di SKKNI itu sudah ditulis peralatan yang dibutuhkan itu apa saja. Tapi tidak menutup kemungkinan alat-alat tersebut mungkin perlu ditambahkan. Tidak boleh dihilangkan, tapi ditambahkan, diperbolehkan. Nah, ini contohnya, kan ada peralatan dan perlengkapan. Nah, itu peralatannya silahkan ditulis. Nah, ini kan ada jika di peralatan itu tertulisnya alat cetak dari komputer. Nah, ini kan bias nih. Alat cetaknya ini apa bentuknya? Nah, silahkan dideskripsikan, dispesifikasi printer atau yang lainnya. Mungkin ada alat multimedia. Nah, itu kan masih bias. Alat multimedianya itu apa yang perlu digunakan di dalam pelatihan. Itu silahkan dideskripsikan. Oke. Nah, ini adalah tugas yang akan kita buat. Daftar peralatan yang dibutuhkan ini sudah dibuat setelah membuat matriks.
lalu bon peminjaman peralatan. Nah, alat itu kita ambil dari bagian gudang, sifatnya dipinjam. Lalu setelah itu adalah laporan pemeliharaan. Oke, saya akan buka tugasnya. Oke, sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah. Judulnya jangan lupa diganti. Terus ini metodenya, tanggal, jumlah peserta, daftar peralatan, silahkan cek di SKKNI-nya. Alat apa saja yang dibutuhkan. Lalu apa? Petugas dan penerima. Penerima itu instruktur nama ibu-ibu, lalu petugas itu bagian gudang. Dan daftar peralatan di sini harus sama dengan daftar kebutuhan alat yang dibuat di matriks. Jangan sampai berbeda. Lalu satuan unit, volumenya silahkan disesuaikan perlu berapa alat. Cek lagi jumlah pesertanya berapa orang. Apakah alat yang akan digunakan satu orang satu atau bisa digunakan satu alat untuk 10 orang. Lalu di sini ada laporan penggunaan peralatan. Bentar. Oke, di sini laporan penggunaan peralatan. Judul pelatihannya silahkan disesuaikan. Lalu tanggal diganti. Ini nama barang di sini harus sesuai sama yang di sini dan di matriks. Ya. Setelah itu diterimanya kapan? Jumlahnya berapa? Kondisinya. Nah, kalau alat itu ada kondisinya. Apakah baik atau berfungsi, lalu dikembalikan setelah pelaksanaan pelatihan, tanggal berapa, jumlah alatnya berapa, dan kondisinya apakah masih berfungsi atau ada yang rusak. Nah, jika misalkan ada 10 alat yang dipinjam, lalu dikembalikan ada 10, nah di sini ditulis kondisinya 9 baik, 1 rusak. Nah, silahkan ditulis kerusakannya apa di keterangan. Tapi di sini kita asumsikan semuanya baik, kondisi alatnya. Lalu di bawah instruktur, nah diterima oleh ini adalah petugas gudangnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Cukup. Cukup. Oke, kita lanjut lagi. Wah, sepertinya ini backingannya banyak nih. Cukup jelas semua. Yang sering dipakai itu, Pak. Oke. Ini cepet loh. Apa aku nge-share tugas langsung dibuat dan di-share langsung tugas-tugas yang selesai di grup WA. Bukan main memang. Cepat memang. Nah, setelah itu tadi ada pemeliharaan fasilitas pelatihan. Nah, kita asumsikan fasilitas pelatihan itu laptop ya. Jadi formnya seperti ini. Laporan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Laptop bisa juga AC. Nah, itu silahkan disesuaikan. Mau laptop atau AC. Tinggal diganti aja gambarnya, lalu spesifikasi juga diganti. Kalau memang mau diganti AC, terus kegiatan pemeliharaannya apa? Waktunya berapa lama? Terus rincian biayanya. Biasanya kalau pembersihan AC itu kan ada biayanya ya. Itu silahkan ditulis. Lalu teknisi yang membersihkan siapa? Penanggung jawab TU-nya siapa? Lalu penanggung jawab sebagai instruktur nama masing-masing. Oke, gampang ya. Atau bisa gunakan ini saja. Jadi silahkan diganti kejuruannya dan sapu juruan. Lalu diberikan nama di sini dan tanda tangan. Jangan lupa setiap tugas ada logo dari LPK masing-masing. Oke, saya akan share lagi. Oke. Oke,
Oke, kita lanjut untuk yang terakhir. Uh, Yaitu menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Nah, jadi di setiap kegiatan pelatihan itu pasti diakhiri dengan penilaian terkait kompetensi dari peserta pelatihan. Apakah peserta pelatihan memang bisa dinyatakan lulus atau kompeten dari pelatihan yang telah diselenggarakan. Oke, di sini ibu-ibu diharapkan mampu mencatat dan menghimpun data kemajuan belajar peserta pelatihan, membuat keputusan penilaian dan umpan balik yang digunakan menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Oke, jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah pertanyaan terkait pertanyaan tertulis dan praktek kerjanya. Lalu membuat keputusan penilaian dan umpan balik kepada peserta pelatihan. Oke, nah ini ada aspek dan dimensi kompetensi. Nah, untuk aspek kompetensi kita ulas sedikit terkait tiga hal yang dikatakan seseorang itu kompeten apabila telah memenuhi tiga aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, untuk sikap kerja dan keterampilan itu jenis buktinya secara langsung. Langsung ini maksudnya adalah praktek kerja. Lalu untuk pengetahuan itu biasanya kita gali dengan jenis bukti tambahan, yaitu pertanyaan tertulis. Nah, ini juga untuk jenis bukti langsung atau praktek kerja itu bisa mencakup tiga dimensi kompetensi. Nah, untuk pengetahuan itu ada dua dimensi kompetensi. Kita akan bahas untuk dimensi kompetensi itu apa sih? Nah, dimensi kompetensi itu adalah di mana kita dalam melakukan penilaian, kita bisa katakan peserta tersebut lulus atau kompeten dari hasil penilaian yang kita lakukan. Nah, dimensi kompetensi itu ada 5, yaitu tech skill. Tech skill itu atau TS adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas individu. Jadi ketika peserta pelatihan dapat melakukan tugasnya atau kita berikan satu tugas kepada peserta pelatihan, lalu peserta tersebut bisa melakukan tugas yang kita berikan sampai dengan selesai. Maka peserta tersebut sudah memenuhi dimensi kompetensi tech skill. Nah, selanjutnya adalah text management skill. Nah, text management skill ini kemampuan seseorang di dalam mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Jadi misalkan ibu meminta mempraktekkan peserta tolong bersihkan ruang keluarga ini. Nah, di ruang keluarga itu kan banyak yang perlu dibersihkan. Dari langit-langit, dinding, lalu lantai. Nah, ketika peserta tersebut dapat mengelola tugas-tugasnya dan bekerja secara sesuai dengan aturan, seperti membersihkan dari bagian atas dulu, lalu bagian dinding, baru bagian bawah, dan itu bisa diselesaikan, maka peserta tersebut sudah memenuhi aturan text management skill atau pengelolaan sejumlah tugas. Lalu ada juga contingency management skill. Nah, ini biasanya contingency management skill adalah kemampuan merespon dalam mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin. Misal, jadi ketika diminta untuk membersih apa sebentar, contohnya itu mungkin jadi jika
kita minta peserta untuk mempraktekkan membersihkan area memasak atau dapur. Nah, ketika dia membersihkan area memasak, ternyata ada satu masalah, kebocoran gas misalkan di dapurnya, karena mungkin tersenggol atau apa. Nah, kemampuan merespon peserta pelatihan tersebut ketika membersihkan dapur, lalu ternyata dia mencium ada bau gas yang bocor, dan dapat segera melakukan pelaporan dan mengatasi masalah yang terjadi. Mungkin dia copot kepala gasnya agar gas tersebut tidak terus bocor, atau jika memang kerusakan yang tidak bisa ditangani, dia merespon dengan melaporkan kepada majikannya atau kepada tuan rumahnya. Nah, ketika peserta mampu dalam melakukan hal ini, maka dimensi kompetensi CMS ini sudah terpenuhi. Lalu ada job role, yaitu kemampuan seorang peserta di dalam melakukan praktek kerja sesuai dengan SOP. Nah, terakhir adalah transfer skill. Nah, transfer skill ini yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru. Nah, mungkin di dunia housekeeper itu ketika biasanya dia menggunakan vacuum cleaner yang bermerek Philips. Nah, nanti peserta tersebut diminta untuk menggunakan vacuum cleaner yang bermerek Electrolux. Tapi tetap ya, jenis vakumnya secara bentuknya hampir sama, tapi hanya berbeda pengoperasiannya. Nah, ketika peserta dapat mengoperasikan alat yang berbeda merek tersebut dan mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka peserta tersebut telah memenuhi dimensi kompetensi transfer skill. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Cukup. Oke, alhamdulillah ini pesertanya cepat ini memahami materi-materi. Jadi kita kayaknya jam 2 selesai ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menyusun rencana penilaian, menghimpun dan menyusun data kemajuan belajar, dan membuat keputusan penilaian. Nah, oke, kita langsung masuk ke tugas. Oke, sudah terlihat Ibu-Ibu? Oke, di sini silahkan dirubah kode unit, judul unitnya. Lalu ini nama peserta ya. Jadi silahkan ambil satu nama peserta di LPK-nya masing-masing. Bukan nama trainernya atau nama instruktur. Lalu di sini ada elemen kompetensi. Jadi kita gunakan satu elemen saja. Silahkan di copy, masukkan ke sini. Ini ambil dari matriks, elemen kompetensinya. Lalu KUK-nya ambil dari matriks juga. Tadi kan kita buat matriks itu ada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Nah, untuk indikator capaian, ini kalimat yang saya bold. Tolong jangan dihapus. Nah, ini yang diganti itu hanya kan tulisannya. Ada yang bocor suaranya. Oke, jadi di sini untuk menuliskan indikator capaian, coba kita perhatikan seksama. Gaya komunikasi pelanggan diidentifikasi sesuai dengan karakter pelanggan. Nah, ini kata kerjanya mana? Kata kerjanya yaitu diidentifikasi. Ya. Nah, berarti di sebelahnya kata kerjanya kita beri imbuhan me. Jadi dapat mengidentifikasi, baru tuliskan kembali. Gaya komunikasi pelanggan berdasarkan gaya kepribadian pelanggan atau
gaya komunikasi pelanggan. Sebentar saya ini kan apa? Gaya komunikasi pelanggan sesuai. Nah, cukup mudah kan? Tinggal dibalik-balik aja. Yang penting clue-nya itu dapat ibu-ibu dapat melihat mana kata kerjanya. Nah, terus di bawahnya ini teknik menghadapi pelanggan dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda diterapkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini kata kerjanya mana? Diterapkan. Oke. Nah, di sini mampu menerapkan. Mampu menerapkan teknik menghadapi pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, nah harus ini ambil dari sikap kerja yang diperlukan. Cek di matriksnya. Ini silahkan sesuaikan dengan sikap kerjanya. Jadi ambil sikap kerja apa kata kerjanya saja. Kadang kan sikap kerja itu kan panjang tulisannya. Jadi silahkan ambil kata kerjanya saja lalu dibuat seperti ini. Nah, untuk membuat soal IC, nah di sini menjelaskan cara, berarti silahkan copy ini yang dapat. Ini kan tadi sudah kita buat, pastekan di sini. Oke. Nah, beri tanda tanya. Lalu di sampingnya ada mempraktekkan cara. Itu juga sama. Copy. Praktekkan cara mempraktekkan. Nah, ini kadang ada jadi kalimat yang kurang pas bahasanya. Nah, ini coba dibaca ulang. Kalau memang kurang pas, silahkan dipaskan kalimatnya. Mempraktekkan teknik menghadapi pelanggan dengan gaya komunikasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, nah ini sudah jadi untuk soal IC dan soal praktek kerjanya dengan cekatan komunikatif. Nah, dah. Oke, sampai di sini cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bu Suparmi, cukup ya? Ibu Rifatun, cukup? Oke. Iya, cukup, Pak. Oke, di bawahnya ada tanggal lalu nama instruktur. Oke, nah yang kedua nanti kalau memang ada dua elemen kompetensi kan tadi ya. Nah, ini elemen keduanya. Silahkan diisi. Nah, di bawahnya, nah ini adalah perangkat evaluasinya. Nah, ini kan pertanyaan tertulis. Jelaskan cara. Nah, di sini silahkan ambil soal isi yang telah kita buat di atas. Kita copy di sini. Oke, kalimat awalan me-nya silahkan dihapus agar jadi kalimat tanya. Nah, ini jawabannya silahkan ditulis. Jadi ibu-ibu juga harus membuat jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Jadi seakan-akan ini peserta yang mengisi. Nah, lalu penilaiannya K sama BK. K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Kita asumsikan semuanya kompeten. Oke. Nah, ini nanti yang kedua, silahkan ditulis sesuai dengan eh, apa elemen yang kedua. Kita kan belum buat elemen yang kedua ya. Nah, jawabannya juga sama. Oke,
Oke, di bawahnya penilaian kinerjanya memuaskan atau tidak memuaskan, umpan balik silahkan ditulis, lalu tanda tangan pesertanya, lalu tanda tangan instrukturnya. Oke, nanti tanda tangan pesertanya asal aja, boleh ambil dari tanda tangan siapa saja. Nah, di bawahnya yaitu praktek simulasi kerja. Nah, di sini silahkan di copy yang sudah kita buat di atas. Praktekkan teknik. Hilangkan eh, kalimat awalannya. Lalu ini di copy. Oke. Nah, oke. Oke, di bawahnya juga sama, penilaian kinerja memuaskan, tidak memuaskan, umpan balik untuk peserta, tanda tangan peserta, dan tanda tangan pelatih. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Nah, di bawahnya adalah form monitoring perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini terkait bagaimana soal apa peserta dalam mengikuti pelatihan selama kegiatan pelatihan. Nah, ini sudah terisi. Yang penting ibu-ibu di sini tolong dibaca ulang. Jadi ini ada perilaku dari pesertanya terkait motivasi diri, lalu komunikasi, lalu kesediaan mengikuti aturan. Nah, ini tolong dibaca dan dipahami. Yang penting nanti ibu-ibu bisa menjelaskan. Jadi nanti mungkin eh, ibu-ibu diminta untuk menjelaskan tugas seorang instruktur junior itu apa saja sih? Nah, ibu-ibu tinggal sampaikan 9 tugas tadi, yaitu mengidentifikasi standar, lalu menyiapkan sesi pembelajaran atau materi pelatihan, lalu apa identifikasi K3 dan penerapan K3, melaksanakan pelatihan tatap muka, komunikasi di tempat kerja. Nah, itu semua ada di unit kompetensi pada instruktur junior. Nanti saya akan share di grup. Nah, ini tinggal sudah ada isinya, tinggal dibaca saja agar dipahami. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, jika cukup, saya akan share lagi. Nanti untuk tugas-tugasnya tolong di-upload di Google Drive. Nanti buat folder sesuai nama masing-masing. Jadi jangan di grup, takutnya nanti ada yang terlewat. Oke, selesai sudah kita bahas 9 unit kompetensi pada skema instruktur junior. Nah, jadi silahkan ibu-ibu semua untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan nanti jika sudah selesai dan slide presentasinya sudah jadi, kita akan bertemu lagi di Zoom meeting untuk melakukan perekaman micro teaching. Jadi mungkin sekitar 20 menit nanti ibu-ibu akan bergantian sebagai trainer atau sebagai instruktur. Nanti misalkan Ibu Suparmi jadi instrukturnya, nanti Bu Suini, Bu Astini, dan Bu Rifatun jadi peserta pelatihannya. Nanti bergantian sampai empat-empatnya selesai. Nah, itu semua nanti menjadi dokumen bukti untuk sertifikasi secara online. Oke, sertifikasi secara online nanti akan dipandu bagaimana ibu untuk melakukan pembuatan akun di LSP, lalu membuat permohonan dan asesmen mandiri. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Ya enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Oke. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Nanti apa? Saya akan tetap pantau untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Jadi mohon diingat di setiap tugas itu menggunakan eh, logo LPK, lalu menggunakan apa? Di dalamnya ada tanggal pembuatan dan tanda tangan. Itu jangan sampai lupa. Nanti setelah dibuat, diupload di Google Drive, nanti saya cek jika sudah oke, silahkan buat tugas-tugasnya menjadi format PDF. Karena nanti akan diupload ke aplikasi LSP untuk melakukan sertifikasi instruktur junior. Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita eh, akan jumpa lagi nanti setelah penyelesaian tugas-tugas dan slide presentasinya. Nanti kita sepakati mau kapan, dan setelah itu baru kita jadwalkan untuk sertifikasinya. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu semua telah mengikuti kegiatan pelatihan ini dari awal hingga selesai. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan dan mungkin ada kesalahan yang saya perbuat dan saya tidak sengaja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya dan mohon selalu upgrade kompetensinya. Ada level 4 setelah ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua nanti di tahun 2028 sudah bisa ikut level 4. Ya, terima kasih. Ya, oke. Dan kalimat terakhir dari saya, jangan pernah berhenti belajar kecuali nafas yang memberhentikan kita. Amin. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih terima kasih, semuanya. Pak. Saya undur diri, mohon maaf. Selamat siang. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama ibu-ibu. Saya tutup ya Zoom-nya. Iya.